Oke. Sebelumnya saya mohon maaf karena kamera saya masih error, jadi saya tidak bisa sharing kamera dulu ya. Nah, yang penting sharing screen-nya terlihat. Oke. Baik, kemarin kita sudah Baik. belajar mengenai dasar dari topologi closed loop, ya, topologi dasar dari closed loop control. Dimana kalau topologi dasarnya itu kan hanya butuh satu controller, ya, satu controller. Inputnya adalah variabel kontrol yang kita inginkan. Oke, kalau kita perhatikan, nah ini saya masih yang kemarin ya, hanya saya perjelas kembali. Jadi, nah ini yang saya berikan omega W di sini ya, W bintang, itu adalah referensinya input atau variabel kontrol yang kita ingin atur. Ya, di sini adalah kecepatan yang ingin kita atur. Lalu di sini ada feedback. Oke, feedback ini adalah feedback yang unitnya sama dengan reference. Artinya ya apa yang ingin kita kontrol ya kita feedbackkan ke reference ya untuk dicari nilai errornya. Sebenarnya kalian bisa menulis seperti ini ya. Oh, saya lupa cara memberikan label. Kalau nggak salah bisa. Nah ini, nah gitu ya. Lalu ini misalnya W ya, kecepatan omega sebenarnya ya. Nah, jadi setiap supaya kalian tidak bingung ya kalian kalau melakukan simulasi berilah label, jangan sampai lupa. Oke, di sini error. Error apa? Error kecepatan. Nah, lalu kita kemarin mengaplikasikan eh, controller PI, ya, controller PI yang tidak menggunakan modul dari MATLAB. Kita bikin sendiri, ya. Dimana kalau PI itu kan KP plus KI per S karena integral ya dikalikan dalam kurung total errornya ya error dalam satuan dalam unit Laplace transform. Oke, Laplace domain. Jadi ini adalah bentuk dari PI controller tanpa limiter ya tanpa limiter. Limiter itu saturasi lah. Oke. Nah, kenapa? Ya kita menganggap bahwa saat simulasi untuk yang kasus ini semua ideal ya. Kita idealnya bagaimana? Controller dan driver menjadi satu. Kalian tahu definisinya ya, driver. Driver itu adalah power CPU yang kemarin, power supply unitnya. Ya, power supply unitnya yang bisa dikontrol oleh sinyal dari controller. Ya. Jadi di sini walaupun ini hanya controller saja, PI saja, tapi output di sini ya output di sini ini adalah PS. Oke, ini saya tulis PS. Phase supply. Oke. Jadi phase supply adalah keluaran dari controller untuk simulasi tanpa edge bridge PWM. Oke. Kalau misalnya di sini ada blok edge bridge PWM, maka outputnya pasti adalah reference untuk edge bridge PWM. Ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi ini seperti ini ya. Lalu ini ada plan-nya ya, ada plan-nya. Dimana ini adalah output yang tadi omega ya, omeganya. Jadi kalau misalnya kalian mau nulis lagi seperti ini, mau cukup satu label ternyata. Oke, yang ini adalah apa namanya omega dalam radian. Oke, omega radian. Ya. Kalau ini apa nih? Ini adalah supaya kalian tidak lupa ya, M. Ya, lalu ini adalah TE, torsi elektrik. Oke, lalu ini adalah torsi ban. Ya. Lalu mana lagi? Nih, oke ini kita tulis di atas. Ini adalah VA, V armature. Oke.
taruh di atas. Armaca. Ya, lalu ini adalah omega rad. Ya, sama ya ini ya. Nah, sebentar. Oh, back EMF. Ini back EMF. Oke, ini adalah si back EMF. Ya. Lalu mana lagi? Nah, ini adalah arus. Ya, arus IA. Biar beda dengan gain I-nya ya. Gain integral. Ini adalah IA. Gimana lagi? Sudah ya? Oke, sudah. Nah, jadi sekarang semua unit kita tahu. Nanti kalau misalnya kita mau mengembangkan controllernya akan lebih mudah. Oke. Jadi kita ingin mengontrol kecepatan dari model motor yang sudah kita miliki. Ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa semua parameternya sama dengan parameter-parameter yang kita gunakan sebelum UTS. Ya, jadi ini continuous terus supaya pemahamannya tidak berubah-ubah. Oke. Nah, sekarang tambahannya untuk hari ini adalah kita ingin mengetahui apa saja efek yang didapatkan oleh satu plan aktuator jika dia diinstal suatu controller, ya. Maka di sini saya akan mengambil beberapa tambahan scope. Oke, ini adalah scope untuk PS. Ya, scope PS. Saya edit dulu. Sengaja saya step by step saya lakukan di depan kalian supaya nanti kalian bisa mereplikasi apa yang saya lakukan di rumah. Ya. Maka PS ini akan saya tulis di sini, akan saya buka di situ ya. Lalu IA-nya juga sudah ada. Oke, IA itu yang kedua. IPS juga di sini, VA juga sudah ada. Oke, jadi hanya butuh tambahan ini. Untuk default, kemarin kita sudah lakukan open loop, ya. Nanti rangkuman apa namanya hasil-hasilnya akan saya berikan kepada kalian, tapi tidak sekarang karena datanya banyak sekali ya, harus saya tata dulu. Kita sekarang praktikal saja langsung simulasi. Oke. Dengan gain awal adalah 1 dan 1. Akan kita jalankan 5. Lalu di sini load-nya adalah 20 dan diaplikasikan pada detik ke 2,5. Oke, jalankan. Oke, sudah. Nah, sekarang kita ingin melihat hasilnya. Pertama tentunya kita akan ingin mengatur kecepatan, maka kita cek dulu kecepatannya. Nah, kecepatannya seperti ini ya. Bisa kalian lihat. Saya di sini biar bisa. Nah, yang di atas adalah radian, yang di bawah adalah RPM. Oke, jadi seperti ini hasil controlling gain P1 dan I1. Lalu saat dia berbeban bisa kita lihat ini ya. Dia mengalami osilasi sedikit ya di sini. Lalu daripada pusing saya jadikan satu saja deh. Radiannya saya hilangkan lalu oke, jadi satu saja ya, nah, supaya enak. Layoutnya layout. Sebentar ya. Oke. Nah, seperti ini ya jelasnya ya. Dia saat tidak berbeban sampai ke steady state-nya lambat sekali ya. Belum nyampe tapi langsung kena beban. Ya, berarti ini kalau kita perbesar lagi nih lambat sekali ya. Ini. Oke. Nah, sekarang kita ganti G-nya kemarin kalau nggak salah P-nya itu kan kecil ya. P-nya itu kecil supaya overshoot-nya tidak terlalu besar. Kita atur 0,5 secara trial and error.
Lalu I-nya kita jadikan misalnya 1,5. Ya. Oh, sebentar. Ini yang satu-satu VS-nya seperti apa ya? Nah, VS-nya seperti apa? Nah, seperti ini ya VS-nya. Oke, supply-nya. Nah, kalian bisa lihat bahwa ternyata supply-nya langsung 1500 volt. Ya. Ini V sumber nih yang keluar dari edge bridge. Ya, kan kita anggap controller ini sudah sama drivernya ya. Kalau bentuknya continuous seperti ini. Oke, maka dia langsung 1500 gitu selama 0,5 detik tegangannya lebih dari rating. Ratingnya kan 200 volt ya. Mungkin 200 volt itu kan di sini nih. Ini dari sini ya. 200 volt. Ya. Berarti dia tidak apa namanya? Secara practical real problems-nya, real eksperimen ya nggak mungkin kan kita menyediakan apa tegangan supply untuk DC motor sampai 1500 gitu. Nggak ada ya. Di laboratorium pun nggak ada. Gitu. Jadi kita harus memikirkan bagaimana caranya nih supaya si simulasi itu mendekati real problems ya. Nanti kita akan aplikasikan saturasi. Oke. Tapi sekarang kita coba lagi. Sekarang yang satu P-nya 0,5 lalu I-nya 1,5. Kita running. Nah, ya. Saat P-nya turun, lalu I-nya naik, kita lihat tegangan dibandingkan dengan kecepatan. Ya, kecepatannya masih overshoot-nya sangat tinggi, ini lebih dari 40% ya. Lebih dari 40%, maka apa sebenarnya ini masih belum ideal, tapi bisa kita lihat saat P-nya turun, lalu I-nya lebih besar, menuju steady state itu lebih cepat ya dibandingkan yang tadi. Oke, dibandingkan yang tadi. Nah, di sini diberikan beban, lalu kembali ke steady state 1500, kembali ke referensi yang diinginkan 1500. Tapi secara praktikal kita lihat dibandingkan nih VS-nya yang tadi hampir 1000 berapa 500 kan ya, sekarang mungkin hanya 750 nih, berkurang 50% saat gain P-nya turun. Tapi tetap saja kita tidak mungkin menyediakan tegangan ya sampai lebih dari 500. Sulit nih, oke, untuk mendapatkan uh, sumber seperti ini. Apalagi kalau misalnya kita tambah lagi nih ukur ya, arusnya berapa sih sebenarnya arus pada motornya. Kita buka saja. Kalian bisa lihat mana ini arusnya ini. Ah, ini arusnya ya, yang bawah. Kalian lihat arusnya yang bawah sampai lebih dari 700 ampere. Ya, nggak mungkin kan? Sampai 1 detik lagi. Wah, ini motornya udah kebakar duluan ya. 1 detik ini ya, lebih dari ratingnya ini ya. Ini tuh berapa ampere nih? Coba kita cek ya. Yang ini saja nih. Wah, nih ya. Nah, 33 ampere. Wah, ini kebakar ini ya motornya. Karena dia di detik ke 1 lebih nih. Panas sekali ya, langsung gitu. Transiennya luar biasa. Nah, ini kan harus diatur berarti kan? Tidak bisa nih. Oke? Tapi nggak apa-apa, ini kan kita simulasi. Motor nggak akan kebakar. Kan di situ model saja ya. Jadi no problem gitu. Untuk pertama, nah, inilah gunanya simulasi ya. Kalau kalian tidak bisa memodelkan satu aktuator dengan maka kalian tidak bisa menganalisis eh, apa namanya karakter-karakter atau fenomena-fenomena yang akan muncul jika kalian apa namanya tidak mengetahui apa yang kalian lakukan, apa yang akan kalian lakukan. Ini sangat berbahaya ya seperti ini tuh ya. Oke, sekarang saya cukup ya reviewnya ya. Ini apa yang kita lakukan kemarin. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi supaya
tegangan ataupun arus itu tidak terlalu over seperti ini. Ya, dan kita ingin berusaha agar simulasi itu mendekati dengan keadaan realnya. Kita anggap bahwa oke, ini motornya kan rating tegangannya 200. Maka ya itulah yang kita set maksimum, ya, bahwa tidak boleh tegangan itu lebih dari 200. Kalau misalnya plus minus 10% mungkin masih oke, ya. Tapi kan kita anggap ya jangan sampai lebih, jangan sampai apa namanya, ada minus juga. Oke. Maka salah satu caranya untuk simulasi itu kita bisa gunakan yang namanya saturasi. Ya, nah ini saturasi ini saya lupa ada di mana nih. Kita cek dulu ya. Secara manual. Ini nyala keyboard. Saturation function. Nah ini ada ya, saturation. Itu ada di commonly used block. Oh ini ternyata ya. Ah ini. Oke. Drag ke sini. Ya. Lalu kita ini geser dulu. Oke. Nah kita pasang. Kan ini kita anggap sebagai output dari driver ya. Output drivernya. Maka yang harus kita perhatikan, maka ya disinilah penempatan saturasi. Oke. Nah, penempatan saturasinya di sini, ini tinggal di drag aja sudah langsung masuk ya. Oke. Ini VS dari apa, controller ya. Tapi sekarang sudah di limit. Berarti disinilah sebetulnya VS-nya ya. Ini saya delete. Oke. Saya delete. Ya, jadi di sini VS. Lalu kita misalkan maksimum power supply yang bisa kita gunakan adalah 200. Ya, lowernya ya 0 volt gitu kan. Ya 0 volt. Sudah supply. Nah, kisaran segini. Ya, maka saturasinya sudah apa namanya? Jadi ini ya. Nah, kita bandingkan supaya tahu ya apa bedanya sih kalau misalnya blok saturasi ini kita aplikasikan pada simulasi yang sama 0,5 dan 1,5 nih ya G-nya ya. Kita jalankan secara langsung. Nah, ya, lihat langsung berubah ya. Padahal hanya ditambahkan saturasi. Yang kita menganggap bahwa ini adalah keadaan sebenarnya. Oke. Supply itu hanya maksimum 200, tidak bisa lebih. Di laboratorium anggap saja itu adalah apa namanya? Maksimum power supply yang dimiliki oleh lab. Maka di sini kita lihat pertama ya, tegangan VA maksimum 200. Berarti bisa kita apa namanya? Pikirkan bahwa oh, motornya tidak kelebihan tegangan. Ya tidak over voltage. Tapi kita lihat arus. Nih, arus ya. Arus. Arusnya masih lebih nih. Ya sampai 200 berapa? Hampir 275. Ya 275 ampere. Ya, padahal supply misalnya SMPS saja kan paling berapa sih, 10 ya 20 ampere, nggak mungkin kan ya ini nih ya sampai 275. Oke, 275. Lalu ini misalkan kita anggap ya, asumsikan bahwa beban torsi 20 Newton itu adalah torsi maksimum yang bisa digerakkan oleh motor. Berarti berapakah ini arusnya tuh ya? Sekitar 17 sampai 18 ya. Ya, 17 sampai 18, 17,2-an. Oke, berarti sebetulnya motor ini hanya butuh 17 ampere maksimumnya ya. Sekitar 17,5 lah kita anggap. 17,5 ampere saja maksimum. Tapi di sini supply masih belum bisa memperhitungkan nilai maksimum dari arus. Ya, nilai maksimum dari arusnya belum bisa dibatasi ini. Masih total.
ini nanti problem selanjutnya ya, arus ini. Nah, maka kemarin kalian kan sudah belajar kenapa sih kita butuh banyak controller, tidak hanya satu controller. Ya, karena ini kasusnya ya. Kasus pertama tadi tegangan over voltage. Ya, lalu kasus kedua arus over current yang dua-duanya sangat membahayakan. Saat kita menggunakan satu controller, kita bisa menghandle satu problem. Apa? Over voltage sudah tidak muncul. Karena kita limitnya adalah tegangan ya 200 volt. Tapi arus belum bisa kita batasi nih. Ya, arus belum bisa kita batasi, maka kita butuh controller lagi kan supaya arus ini tidak bisa supaya arusnya dibatasi, jangan sampai lebih, jangan sampai overcurrent sehingga merusak aktuator yang kita punya. Ya. Jadi controller itu keuntungannya seperti itu ya, bisa membatasi apa supply kepada aktuator. Ya. Tapi kurangnya apa? Nah, saat kita menggunakan controller dan limiter, maka apa nama ini respon itu akan berubah, ya responnya akan berubah, pasti dong, ya, karena tidak bisa lagi energinya tidak terbatas, gitu. Sedangkan kali ini kita batasi, maka kita lihat nih dengan gain yang sama, overshootnya langsung turun drastis. Ya mungkin sekarang ini sekitar berapa ya, 20%-an ya, hampir 1.700, 1.800. Oke, hampir 20%. Oke, dan dia belum bisa memenuhi apa namanya reference ya. Nah, lebih saat dia tidak berbeban dan saat dia berbeban tidak bisa mengikuti reference. Berarti gainnya masih dulu normal. Oke, seperti itu. Oke, sampai sini dulu tambahannya. Kalian ada yang ingin ditanyakan tidak? Jadi ini adalah pengantar apa sih pentingnya suatu controller terhadap satu variabel kontrol. Ya, silakan. Belum ada? Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan sambil kalian kumpulin ya pertanyaannya. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan kepada kalian lanjutannya adalah efek dari penambahan controller. Ya, efek dari penambahan controller karena tadi kasus kita ini ya, arusnya itu masih lebih nih. Ya, arusnya itu masih lebih dari maksimum gitu. Maksimumnya tadi cuma 17,5. Maka kita butuh satu controller lagi. Dan apa sih efeknya ya? Nah, nanti apa efeknya? Kita cek. Oke, kita anggap sebentar ini saya drag dulu ya. Saya drag ke sini. Nah, kita tambahkan satu lagi controller kan? Controller apa? Controller arus ya atau controller torsi. Nanti kita akan cek bagaimana kalau kita mengatur torsi, bagaimana kalau kita mengatur arus. Oke. Nah, sekarang sebentar saya akan dulu ya. Ya, tidak terlalu banyak. Ini sekarang kita ingin mengambil informasi arus. Oke, informasi arus. Tapi saya pindahkan bawah ya. Tengahnya. Oke. Output dari ini adalah VS. Apa itu? Outputnya sekarang sudah bukan VS ya. Outputnya akan berubah menjadi arus. Karena kita akan mengatur arus di sini. Lalu controllernya itu akan kita copy paste ke sini. Oke. Oke. Nah, ini berarti nah, kita tambahannya seperti ini ya. Kelihatan ya sama kalian ya. Ini P1 I1 anggap saja arus, oke.
maka output dari controller pertama akan berubah menjadi arus, ya IA. Oke, IA. Lalu di sini akan berubah menjadi VS, ya. Oke. Nah, sekarang seperti apa efeknya? Langsung kita coba dulu ya. Oh ya, saturasinya sekarang saya masih ambil 200 nih ya. Saya ambil 200, masih tetap 200 ampere tapi satuannya ya. Karena ini kan, sorry, ini yang harusnya berubah. Ini 200 ampere ya, tapi ini 200 volt, oke? 200 volt. Oke. Sekarang kita run ya, sekarang kita run. Oke, langsung dengan keadaan harusnya kita anggap satu-satu dulu ya supaya kalian bisa, biasanya default gain itu kan 1 ya, unit gain. Oke, jalankan. Nah, saat diberikan unit gain masih sama ya. Oh, udah ya, sudah. Ini sudah. Oke, sebentar saya tambahkan lagi. Ini adalah IA, ya. Ini adalah S. Oke, IA. Oke, nah ya jadi seperti ini. Oke, sekarang saya ulangi lagi simulasinya. Masih sama kayak yang tadi, satu controller. Kenapa? Karena kan gainnya ini masih unity ya. Sekarang kita cek arusnya. Oke, output dari controller. Ya, maka dia langsung 200 ampere. Oke, 200 ampere terus nih. Bagaimana dengan PS-nya? Oke, 200 juga ya. 200. Tegangannya seperti ini. Ya, tapi kalian lihat, jadi berubah ya karakternya kan? Karena menggunakan dua controller nih ya. Nah, karena menggunakan dua controller, V-nya beda, I-nya juga beda. Ya, dari yang tadi ya, dari yang tadi. Dia langsung step. Oke, artinya apa? Controller menjadi lebih cepat kan? Kalau tadi kan kita lihat ada rising time dari supply-nya ya. Sekarang dia langsung step gitu. Dengan apa namanya? Gain yang masih sama seperti ini untuk gain speed controllernya tapi arusnya satu-satu. Oke? Harusnya bagaimana? Masih sama kayak yang tadi karena dia sebentar, ini benar kan ya? Iya. IA oke. IA arus iya. Oke. Sebentar saya cek dulu ya, saya takutnya salah. Eh, ini omega kecepatan masih kecepatan oke, kecepatan. Oke. Jadi ini responnya ya. Respon dari dua controller. Oke, controller kecepatan dan controller arus. Nah, sekarang kita ingin men-tune si controller arusnya ya. Nah, controller arusnya itu di sini kan kita outputnya arusnya masih, dia coret-coret. Iya Pak, maaf Pak, salah Pak. Iya, nggak apa-apa. Nah, gimana cara ngapusnya dia? Apakah harus saya yang bisa ngapus atau gimana nih? Bisa Pak, bisa. Bisa? Oke, terima kasih deh ya. Nah, jadi yang pertama ini yang nanti kalian bikin catatan sendiri ya. Ini adalah controller kecepatan, lalu ini controller arus ya. Nah, saat diberikan dua controller kaskad seperti ini yang dihubung secara seri, outputnya harus berubah ya karena controller yang setelahnya itu satuannya berbeda kan. Ya, ini adalah controller kecepatan. Tadi saat satu controller keluarannya adalah tegangan. Tapi saat dihubungkan dengan controller arus, maka keluarannya berubah menjadi arus. Artinya limiter di sini adalah limiter arus, ya. Maka saya ubah sekarang limiternya adalah 17,5. Ya, supaya arusnya tidak melebihi 17,5. Nah,
Oke, kita tes dengan keadaan seperti ini. Run. Nah, bisa kita lihat nih, masih belum benar nih. Oke, nah, jadinya kayak gini ya. Jadinya kayak gini. Artinya apa? Ini kalau double controller, tuning gain itu sangat sulit. Oke, tuning gainnya itu sangat sulit dibandingkan satu controller. Oke, ini permasalahan yang luar biasa ya kalau double controller itu ya. Nanti kalian coba-coba nih, misalkan kita turunkan gainnya 0,1. Ini kan harus ya. Lalu di sini 0,1 juga. Kita cek dulu. Oke, dan ini bisa trial and error kalian coba. Oh, kenapa? BCM P1, please. Oh. Sorry. Oh, ya, ini 0,1 juga. Oh iya. Oke. Nah, ya kecepatannya belum nyampe, tapi sudah mulai pada turun. Ya, tapi ini 17,5 ya. 17,5. Artinya apa? Kita masih belum menemukan kombinasi gain untuk dua controller ini. Ya, belum menemukan kombinasi gainnya. Jadi ini saya hanya mengenalkan dulu ya. Nanti saya akan minggu depan kita akan setting gainnya dengan cara-cara matematis. Ya, sekarang saya mengenalkan dulu. Mungkin ini tidak akan jalan ya. Mungkin ini tidak akan jalan nih. Jadi kalian akan bingung. Well, no problem ya, no problem. Karena eh, apa? Metode kontrol itu kadang kita uh, teoretikal itu lebih enak gitu melihatnya ya. Kalau misalnya diberikan dua, maka nanti jadinya kayak gini. Tapi pas kalian lakukan, nah inilah yang terjadi ya. Kan membuat kita, wah nggak bisa nih teori ini diaplikasikan. Bukan tidak bisa, tapi butuh effort yang lebih. Ya, kita harus cari-cari nih gainnya, kombinasi gainnya. Ya mungkin ini yang dinaikkan. Tadi asalnya satu kan maksimum kemarin. Sekarang kita naikkan gitu. Misalkan jadi oke ini aja dulu lah ya. Gimana efeknya? Dicoba terus gitu ya. Di sini ternyata ini terlalu kecil. Anggap ini menjadi 0,5. Nah ini masif ya percobaannya ya. Masif sekali. Oke, bisa lama. Nah, kalau manual seperti ini ya. Oke. Oh ini luar biasa. Ini luar biasa sekali uh, apa simulasinya. Tapi ini kan manual. Kan kemarin saya sudah berikan satu metode yang bisa langsung ya. Metode apa itu? Menggunakan blok diagramnya di MATLAB. Mana ini ya? PI. Oh ya, baik. Langsung. Oke. Kita sudah disediakan juga ya. Nih. Oke. Oke. Nah, jadi kayak gini aja kan sebetulnya ya. Karena di dalam PI ini kan sudah ada blok yang tadi kita buat manual itu ya. Tinggal diubah PI. Oke. Seperti ini. Nah, tapi karena dua akan berbeda ya dengan yang kemarin nih. Kita cek PI. Oke. Nah, sekarang kita ingin membuat yang internal loop dulu ya. Yang loop pertama dulu nih. Harus bisa kita tune kan? Dilinearisasi. Nah, ya kita baru men-tune yang pertama ini ya. Misalkan kita ingin faster, geser saja ya, faster. Tuh. Oke. Paling normal kan kayak gini lah ya gitu. Misal seperti ini. Lalu ini apa nih? Consent behavior, oh terhadap gangguan misalnya. Oke, udah apply. Nah, apakah bisa langsung jalan?
Nah, ini G-nya ya. Apakah bisa langsung jalan? Ya, kita coba saja. Oke, running. Oke. Nah, ya. Tapi ini baru membatasi arus ya. Baru arusnya saja nih yang kita tune. Oke. Nah, ini pun masih belum diberikan limiter. Oke, belum diberi limit nih. Masih ideal semua. Ya, lalu sekarang kita tune yang speed controller. Oke, tune. Nah, sekarang kita ingin bentuknya seperti ini misalnya ya. Ini second loh ya, nih lihat. Ini sangat lambat ya, 500 second. Oke, sangat lambat sekali. Maka kita harus quick response. Terus, terus. Nah, ya, terus kita lihat di situ. Nah, ini sampai ininya aja. Wah, osilasinya 2 detik ya. Hmm. Oke, teruskan. Teruskan. Oke. Apply. Berapa tuh? Proporsionalnya 0, integralnya sekian. Ya, kita running. Seperti apa bentuknya? Nah, oke, seperti ini. Lalu karena tadi kita merubah yang depan, pasti belakang pun akan berubah ya. Nih, saat di tune lagi, maka dia akan berubah lagi nih. Nah, berubah kan? Daripada yang tadi ya. Kita atur lagi. Oke, update kembali. Oke, sudah. Oke. Berubah lagi nih, proporsionalnya 0,2, integralnya 0,01. Oke, running, berubah lagi. Nah, ya. Terus dia akan terus berubah karena controller ini tergantung gain ini, ya, dan ini tergantung dari sistem yang di sini. Oke. Nah, inilah kerumitan jika kalian menggunakan double controller. Ataupun sebetulnya satu controller pun sama rumitnya, tapi tidak serumit double. Karena saat menggunakan dual controller seperti ini, kalian setting gain yang pertama itu harus masih bisa menggunakan matematis, oke, mathematical model bisa, karena hanya bergantung pada second order model. Tapi saat kalian memasang controller yang selanjutnya, controller di depan controller yang lain, maka controller yang pertama ini menjadi plan kan, artinya ada third order model ya, tiga 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 orde ketiga jadinya. Ini kan ada orde satu kan, dan di sini orde satu, di sini orde satu, kalikan semua jadi orde tiga, maka PI-nya harus dihitung matematik secara orde tiga gitu. Oke, itu kerumitannya ya. Tapi kalau misalnya kalian bisa membuat controller seperti ini, maka sistem itu akan robust. Yang ini saya belum bisa menunjukkan karena rumit ya, mengatur dual controller seperti ini. Ini harus di set mungkin menjadi sangat slow respon. Ini saya hilangkan dulu ya, menjadi slow respon. Oh ya kan? Karena dia stabilnya di detik ke-10 nih. Ya, kalau kalian mau lihat lebih lama lagi, sebenarnya dia bagus. Kenapa? Kalian lihat tuh. Ya, dia sampai ke titik steady state. Ya, sampai di atas titik steady state-nya. Tapi ini akan sangat memakan waktu lah. Gitu. Saat diberikan satu nah, sekarang coba kita cek ya di detik ke-14. Oke, 14. Kita berikan beban yang sama kayak tadi ya, 20 Newton. Apply. Oke, bagaimana nih responnya? Kita lihat.
Nah, oke, masih belum sempurna ya, tapi dia apa namanya, rendamannya sudah mulai terlihat. Ya, ini masih lama ini. Artinya apa? Ini nih masih butuh di tune ya, karena oh ini kecepatan ya, sorry, harus controller harus, controller harusnya harus diatur di sini. Coba kita atur lagi ya. Nah, nah, oke, controllernya sebentar supaya tidak terlalu osilasi, maka harus lower, lalu harus robust. Oke, nah, misal kayak gitu. Oke, nah muncullah ini, coba kita cek. Oh, lambat jadinya ya. Oh, jadi lambat. Ini susah susah ya. Mengerjakan tuning gain itu adalah problem utama dari controller. Jadi nanti kalian kalau misalnya tugas akhir atau apapun saat tuning controller, ya kalian pasti akan membutuhkan satu metode yang mudah. Contohnya apa? Kalian sudah belajar teknik optimasi, ya, kalian sudah belajar sistem kontrol cerdas ya, sistem kontrol cerdas. Nah itu bisa kalian gunakan untuk mentune gain pada controller. Mau itu controller apapun ya. Fuzzy pun bisa loh menggunakan optimasi ya. Jadi si fuzzy setnya itu kalian tune terus gitu, updating real time update. Oh itu bagus banget. Oke, sampai sini dulu ya materinya untuk pendahuluan di minggu depan. Kita minggu depan akan masuk ke tuning gain manual otomatis maksudnya ya, untuk satu controller dulu. Ini saya tunjukkan perbedaan yang kemarin karena saya kemarin menunjukkan tentang controller Cascade. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Boleh, Bayu, silakan. Itu memang yang zoom pada arusnya itu tambah ya, Pak? Tambah plus Bentar. yang sebelum, yang di tengah tuh, Pak. Oh, iya, 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 iya. Wah, terima kasih nih, Bayu. Iya, betul, betul. Harusnya negatif ya, feedback ya. Iya. Iya, Pak. Nah, ya, baru dikasih tahu, Bay. Coba kita Saya cek. kira tidak salah, Pak. Harusnya tadi, harusnya minus ya, harusnya minus. Karena kan feedback ya. Oke, oke, oke. Ya, minus, makasih Bayu. Ya, tapi tetap aja sama. Apa namanya, kesimpulannya ya kita harus tuning lagi. Intinya itu ya, harus dituning lagi. Oke. Dan apa minggu depan saya tunjukkan apa efeknya. Makasih, Bay. Sama-sama, Pak. Ada lagi. Nah, sambil saya cobain dulu nih. Silakan, silakan. Ayo. Push. Nah, ini apa ya kira-kira? Ini mungkin nanti yang akan kalian harapkan saat kalian menggunakan metode Ziegler-Nichols. Ya, ada critical oscillation. Ini oscillationnya sama semuanya. Ya, coba. Wow, integral gain integralnya 200. Ya. Wah, ini critical oscillation ya. Ini critical oscillation. Hmm. Kalian pernah belajar apa namanya Ziegler-Nichols, di mana di situ ada variabel PCR dan TCR ya. Kalian harus mendapatkan ini dulu, baru kalian bisa menghitung Ziegler-Nichols. Kalau tidak bisa mendapatkan ini, susah. Kalian pakai metode yang lain. Ini kebetulan ini saya. Kebetulan.
Oke, gimana gimana? Silakan silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Hmm. Oh, good. Lihat. Hmm. Tapi ini slow respon ya. Ini slow respon nih. Hmm. Speednya kurang cepat. Berarti speednya yang kita atur sekarang. Hmm. Oke. Wah, gagal. Oke. Ya, susah ya. Susah. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Baik, kalau gitu tugasnya itu nanti saya detailnya saya sampaikan di apa e-learning atau nanti saya via Surya. Tugasnya adalah kalian mensimulasikan kembali eh, kontrol kecepatan dengan menggunakan satu controller ya, dengan menggunakan satu controller VI saja dengan eh, apa namanya model yang sudah pernah kalian buat tuh waktu sebelum UTS tugas ya, bukan UTS ya. Kalau UTS itu beda parameternya. Tapi yang parameter-parameter tugas kalian bawa lagi, kalian tinggal tambahkan controller VI, lalu kalian coba dulu sendiri tuning gain secara trial and error. Kalian saja, terserah gainnya berapapun. Nah ini kan berarti setiap orang pasti akan beda ya. Dan kalian harus coba. Oke. Berapa kali Pak saya harus cobanya, terserah kalian. Tapi saya harapkan ya nggak satu. Ya cuma coba satu gain gitu. Habis itu selesai. Kalian nggak tahu nanti perbedaan dari analisis P, analisis I yang seperti itu ya. Jadi susah. Oke, jadi kalian ya saya batasi lah minimum itu kalian mencoba 3 game ya. Minimum 3 kombinasi game, pasti setiap individu akan berbeda ya. Lalu dicoba analisis, nanti saya tuliskan guidelines-nya untuk kalian kerjakan ya. Kita akan cek minggu depan ya. Begitu, tidak ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan kelas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.